Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus ERD atau Entity Relationship Diagram. Berikut studi kasusnya, yaitu tentang asumsi sistem pemesanan makanan pada restoran Arkia. Pelanggan terlebih dahulu melakukan pesanan, di mana satu pelanggan bisa melakukan banyak pesanan, dan satu pesanan dilakukan oleh satu pelanggan. Satu pesanan berisi banyak makanan, dan satu makanan bisa diisi di banyak pesanan. Satu pesanan akan mendapatkan satu nota, dan satu nota didapatkan dari satu pesanan. Pelanggan memiliki identifikasi, ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan. Pesanan memiliki identifikasi, ada nomor pesanan dan tanggal pesanan. Makanan memiliki identifikasi, kode makanan, nama makanan, satuan, harga. Nota memiliki identifikasi, nomor nota dan tanggal nota. Berdasarkan kasus di atas, maka dibuatlah yang pertama diagram IR, yang kedua transformasi diagram IR ke LRS, yang ketiga LRS atau Logical Record Structure, yang keempat tabel atau relasi, dan yang kelima spesifikasi basis data. Perwakilan saja satu file master, satu file transaksi, dan satu file detail. Nah, sebelum kita bahas mengenai studi kasus ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara file master, file transaksi, dan file detail. Untuk file master itu datanya relatif permanen atau jarang berubah. Contohnya misalkan data mahasiswa. Data mahasiswa itu jarang sekali berubah. Data di dalamnya contohnya ada NIM. NIM tidak pernah berubah, nama tidak pernah berubah, alamat jarang berubah, nomor telepon jarang sekali berubah, jenis kelamin tidak pernah berubah, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk file transaksi itu datanya sering berubah. Contohnya misalkan transaksi pemesanan. Pemesanan misalkan saja ada 10 kali transaksi pemesanan selama satu hari. Maka nomor pemesanannya pun beda, ada 10 nomor yang berbeda. Makanya disebut file transaksi karena dalam satu hari pun dia 10 kali berubah, apalagi dihitung per minggu atau per bulan atau per tahun. Untuk file detail ini sebenarnya diambil dari relasi yang akan dijadikan tabel apabila cardinality-nya many to many, ya, karena kalau cardinality-nya many to many nanti transformasinya sendiri-sendiri dan relasi akan menjadi tabel sendiri. Nah, itu penjelasan saya mengenai perbedaan antara file master, transaksi, dan file detail. Kita akan membahas mengenai IRD. Nah, dari soal di slide sebelumnya didapat bahwa ada 4 entitas. Yang pertama ada pelanggan, pesanan, makanan, dan nota. Kita balik ke soalnya. Pelanggan terlebih dahulu melakukan pesanan. Jadi ada hubungan antara pelanggan dan pesanan. Jadi dibuat dulu entitasnya, ada pelanggan dan ada pesanan. Dan jangan lupa dihubungkan dengan relasi. Ini relasinya yaitu menggunakan kata kerja dasar. Jadi pelanggan lakukan pesanan. Selanjutnya, di mana satu pelanggan bisa melakukan banyak pesanan. Nah, ini tuh cardinality-nya. Di mana satu pelanggan bisa melakukan banyak pesanan. Jadi di sini tuh ditulis many, karena satu pelanggan bisa melakukan banyak pesanan.
many, M ya. Dan satu pesanan dilakukan oleh satu pelanggan. Satu pesanan dilakukan oleh satu pelanggan, one. Jadi cardinality-nya adalah one to many. Bisa ditulis dengan 1M. Bukan ditulis one to many ya, tetapi 1M ya. Selanjutnya, satu pesanan berisi banyak makanan. Berarti ada hubungan antara entitas pesanan dan entitas makanan. Di situ tadi disebutkan bahwa satu pesanan berisi banyak makanan. Berarti di sini M karena banyak makanan. Selanjutnya, dan satu makanan bisa diisi di banyak pesanan. Satu makanan bisa diisi di banyak makanan. Itu asumsinya. Jadi di sini M. Karena M, jadi penulisannya MN, many to many, MN. Ya. Selanjutnya, satu pesanan akan mendapatkan satu nota. Jadi ada hubungan antara pesanan dan nota. Tadi disebutkan bahwa satu pesanan itu ada di satu nota. Jadi one dan satu nota didapatkan dari satu pesanan. Satu nota didapatkan dari satu pesanan. Jadi penulisannya satu-satu. Ya. Setelah kita dapat entitasnya, kita sudah buatkan relasinya, kardinalitasnya, lalu terakhir kita buatkan atributnya. Jadi di sini sudah dijelaskan atributnya, yaitu di pelanggan ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan. Di pesanan ada nomor pesanan, tanggal pesanan. Di makanan ada kode makanan, nama makanan, satuan dan harga. Dan di nota ada nomor nota dan tanggal nota. Kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, di pelanggan ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan. Ini atributnya. Jadi satu entitas itu harus punya satu primary key. Kalau dia primary key yang strong, entitas yang strong, maaf. Jadi ini primary key-nya, kode pelanggan. Karena kenapa kode pelanggan? Karena dia unik. Kode pelanggan itu berbeda antara satu pelanggan dengan pelanggan yang lainnya. Selanjutnya, untuk pesanan, ada nomor pesanan, tanggal pesanan. Primary key-nya adalah nomor pesanan. Untuk makanan, atributnya ada kode makanan, nama makanan, satuan, dan harga. Untuk primary key-nya kode makanan. Untuk entitas nota, ada nomor nota dan tanggal nota. Primary key-nya adalah nomor nota. Nah, setelah atribut untuk entitas sudah didapatkan, kita akan mencari atribut untuk relasinya. Nah, untuk relasi lakukan, ini hubungannya antara pelanggan dan pesanan. Jadi atribut untuk relasi ini didapatkan dari primary key yang berada dari entitas yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Kode pelanggan berasal dari pelanggan. Nomor pesanan berasal dari nomor pesanan. Jangan lupa kalau primary key dikasih tanda garis bawah atau tanda bintang sebelum penulisan. Terus pesanan isi nota. Karena cardinality-nya many to many, maka relasinya ini atributnya ditambahkan dengan atribut yang bukan milik pesanan dan yang bukan milik makanan, tetapi milik pesanan dan makanan, milik dua-duanya, bukan milik masing-masing. Ya, di sini ada nomor pesanan berasal dari pesanan, kode makanan berasal dari makanan, ya. Dan jumlah pesan. Jumlah pesan ini maksudnya jumlah pesanan makanan yang ada di pesanan. Saya ulangi, jumlah pesan
adalah jumlah pesanan makanan yang ada di pesanan. Jadi milik dua-duanya, milik pesanan dan milik makanan. Dan atribut ini tidak perlu dikasih tanda garis bawah atau tanda bintang. Ini wajib ya untuk cardinality-nya many to many. Ya. Selanjutnya bisa juga ditambahkan dengan harga pesan. Alasannya membedakan antara harga yang ada di makanan, di tabel makanan, dengan harga pesan yang akan kita jual ke pelanggan. Contohnya misalkan harga yang ada di tabel makanan ini 1.000. Mau kita jual, di sini simpan 1.000. Mau kita jual seharga 2.000, maka disimpan di sini. Harga jualnya 2.000. Jadi akan berbeda pemanggilannya nanti pada saat mengakses atau memanggil data tersebut. Selanjutnya, pesanan dapat nota. Jadi di relasi dapat ada nomor pesanan yang berasal dari pesanan dan nomor nota berasal dari nota. Itu IRD-nya. Oke, kita akan lanjutkan mengenai transformasi diagram IR atau IRD ke LRS atau Logical Record Structure. Sesuai dengan aturan transformasinya, bahwa kalau kita lihat cardinality-nya ya. Kalau cardinality-nya one to many itu pasti ke arah many. Kalau cardinality-nya many to many itu masing-masing entity masing-masing dan relasi masing-masing. Dan kalau dia one to one itu ke arah yang membutuhkan referensi. Oke, kita bahas sedikit ya. Pelanggan lakukan pesanan, cardinality-nya one to many. Jadi arah transformasinya pasti ke arah many. Cara penggambarannya yaitu dengan dikotak dengan menggunakan garis putus-putus. Arah many berarti relasinya ikut satu kotak dengan relasi pesanan. Begini cara penggambarannya. Sedangkan untuk entitas pelanggan itu sendiri. Ya. Untuk many to many tadi saya sebutkan bahwa transformasinya sendiri-sendiri. Jadi untuk pesanan karena sudah ditransformasi nggak usah digambar lagi. Terus relasinya sendiri, isi sendiri, dan makanan sendiri. Ya. Untuk one to one, ya, arah transformasinya yang membutuhkan referensi. Artinya apa? Biasanya ke arah entitas yang muncul terakhir. Pesanan dan nota, ini nota yang muncul terakhir. Jadi arah transformasinya ke arah nota. Kenapa demikian? Karena nanti di dalam nota itu ada nomor pesanan. Kita membuat nota berdasarkan nomor pesanan nomor berapa. Tidak ada yang namanya di pesanan ada nomor nota. Karena yang muncul duluan adalah pesanan. Nota belum ada, jadi kita nggak tahu nomor notanya berapa. Ya, jadi arah transformasinya ke arah nota. Cara penggambarannya, jangan lupa relasinya ikut ke satu kotak dengan nota. Pesanan karena sudah ditransformasi, nggak usah ditransformasi lagi. Nah, itu transformasi diagram IR ke LRS.